Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Buka Puasa. Oke, aku harus bilang apa ini? Selamat sore ya buat teman-teman yang masih menjalankan bulan puasa. Apakah terawihnya masih full? Masih 23 rakaat? 10 menit, 10 menit, 10 menit, ya Biasanya kan, Allah. kalau pertengahan Ramadan gitu ya, mulai Bulan menyurut Ramadan, ya menyurut. Allah. Iya, 4 rakaat, tiba-tiba shafnya sudah kosong, ada yang cuma 2 rakaat. Katanya tuh, kan katanya teman Saim, ada salah satu teman-teman di Saim yang bilang kalau dia coba tarawih cuma 2 rakaat. Itu apaan itu ya kan, Gimana bisa gitu, tarawih 2 dua rakaat. rakaat? Heeh, sholat apa itu? Sholat sholat Makanya. sholat ya sholat-sholatan. Kalau Al-Fatih masih 23 rakaat nggak? Aku kalau di masjid itu biasanya 8 rakaat, nggak sampai 20. Ya Cuma 4 rakaat 8, berarti ya? tambah Kalau witir 8, udah 11. iya iya iya, berarti kalau 8 itu 4 salam ya? Kalau 11 Yang berarti, pakai salam. heeh. Kalau 11 berarti sekitar 6 salaman Witirnya ya kan 3 berarti. rakaat langsung, langsung 5. Oh, 3 rakaat? 5 witirnya 3 soalnya. Witirnya Oh 3, gitu. sholat witir. Iya 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 iya. Kalau tarawihku sih masih aman. Masih 23. Kadang-kadang 23. kadang juga diajak temen untuk tadarus, di masjid ya, kadang. Kadang juga, apa itu, tadarus di rumah bareng ayah. Ramadan yang ke Alhamdulillah. berapa ini? Yang Lewat halal dari brother. 17. Iya, lewat dari 17 pokoknya. Not now, oke. Kalau nuzul Quran itu kan seharusnya 17 Ramadan. Kamis ya? Berarti kalau 17, Iya kan? Ya, 17 Ramadan itu kan 17, Kamis berarti 18, kemarin. iya, Berarti sekitar, sekarang tanggal 18 Ramadan. iya berarti sekitar tanggal 18 Ramadan berarti ya. Apa ya? Aku ini itu dari kemarin bingung gitu. Pengen tukar tambah HP. Ini masalah yang tidak selesai-selesai dari kemarin. Android ini memang membuat saya sedikit Tapi confused. Hah? Iya, habis di-upgrade 11 kemarin kan jadi lemot banget, jadi gak bisa ngapa-ngapain aku ya sekolah, main game yang ngeliatin temen, ngeliatin doang gitu. Kemarin kan teman-teman di rumah pada ikut turnamen, aku cuma ngebantuin buat bayar turnamennya aja. Oke, kita habis ini akan beralih ke segmen kedua dengan Ustadz Sofi, yaitu kita membahas tentang Nuzulul Quran. Kalau boleh saya kasih tahu, Ustadz Sofi ini adalah guru personality yang ada di Saim. Kita udah undang Ustadz Sofi yang sudah saya bicarakan tadi di akhir-akhir sesi 1. Assalamualaikum Ustadz Sofi. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh, Selamat sehat Ustadz? sore. Alhamdulillah Alhamdulillah ya, sehat. sehat. Ya, mudah-mudahan semuanya Oke. sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol sama Ustadz Sofi. Oke, kita bakal ngebahas Nuzulul Quran nih Ustadz. Seperti Ya. yang kita tahu bahwa mungkin kemarin ya, kemarin 17 Ramadan adalah Nuzulul Quran, yang dimana kita tahu bahwa Nuzulul Quran adalah eh, sama seperti 1000 bulan. Iya nggak Ustadz? Iya. Jadi begini, umat Muslim, ya kan kita itu biasanya kalau sudah memasuki hari mau ke 17 ya, itu kan ada peristiwa penting ya, di situ disebut nuzulul Quran. Tapi yang perlu digarisbawahi itu
antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar ini sebenarnya suatu peristiwa yang berbeda. Ya. Oh, Ya, kalau kita ngomong tentang nuzulul Quran, maka itu yaitu pertama kali Al-Quran diturunkan di bumi. Yaitu pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu. oke. Nah, yaitu surat Al-Alaq itu yang Iqra Oh Bismillahirrahmanirrahim. iya iya iya. 1 sampai 5 itu ya Ustadz. Ya, itu kalau nuzulul Quran. Oke. Ngomong-ngomong nih, Ustadz Sofi ini ahli di bidang sejarah, terutama sejarah Rasulullah. Sering banget kalau lagi Iya. ngajar personality itu bahas-bahas tentang sejarah Rasulullah. Nah, berhubungan dengan sejarah ini Ustadz, bisa diceritakan gak sih Ustadz sejarahnya Nuzulul Quran Ustadz? Iya, jadi sebenarnya kalau belum ahli ya, kita kan belajar bersama. Oke. Ya. Kalau ngomong tentang nuzulul Quran itu memang tentang peristiwa ini ketika Rasulullah itu beruzlah ya di usia beliau yang waktu itu 40 tahun di gua Hira ya, yang kemudian malaikat Jibril itu turun membawa wahyu pertama. Nah, kalau di dalam kitab-kitab ini, kalau saya baca di kitab Khulasatun Nurul Sakin, summa nazala alaihi ruhul amin, yaitu Jibril. Kemudian turunlah kepada Nabi Muhammad itu ruhul amin atau malaikat Jibril, wa huwa yata'abbudu fi ghari Hira. Ya, waktu itu mengajari Rasulullah fi ghari Hira, di gua Hira ya waktu itu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu. Kemudian peristiwa itu disebut sebagai nuzul Quran tepatnya pada 17 Ramadan, dan setiap tahun peristiwa ini itu selalu dijadikan sebagai momentum untuk mempelajari Al-Quran, mengingatkan semangat untuk kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya, dan lain sebagainya yang sudah yang biasa kita lakukan gitu. Oke, kalau kan ada kata nuzulul Quran. Kalau nuzulul nih, itu dari kata apa sih? Dan artinya apa Ustadz? Setauku Ya. itu kayak pernah dengar ceramah-ceramah Ustadz gitu. Kalau nuzulul itu ada artinya juga. Kalau nggak salah sigotnya itu nazala yunazilu, ya nggak sih? Iya. Jadi kan ini surat Al-Qadr ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr gitu kan. Iya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ini dari kata nazala ya. Ya kan? Tadi apa tadi? Iya, betul. Ya, nazala yunazilu. Ya, nazala yunazilu yang itu turun ya. Tapi di sini yang menjadi poin perbedaan antara ulama itu adalah ini dhamir hu. Dhamir hu ini apakah mengacu pada malam Lailatul Qadar atau pada nuzulul Quran. Karena ini kan dua peristiwa yang berbeda, ya kan? Nah, kemudian ternyata para ulama ini menafsirkan bahwa itu adalah peristiwa nuzulul Quran. Kalau Lailatul Qadar itu adalah apa sih? Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Al-Quran itu diturunkan ya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, waktu itu kondisi langit itu cerah, kemudian tenang, kan gitu kan kalau tanda malam Lailatul Qadar itu kan seperti itu ya, berbeda dengan malam-malam
malam-malam biasa. Jadi terasa tenang, nyaman, ya kan? Oh, gitu Karena kalau ya. kita beribadah pada malam itu pahalanya seperti 1000 Bulan. bulan. Maksudnya Oke. hitungannya itu, ya, kelipatannya. Ya, Oh, iya 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 iya. Iya. Berarti bedanya kalau Nuzulul Quran itu diturunkan pertama kali, tapi kalau Lailatul Qadar itu penurunan Al-Quran dari langit 7 ke langit dunia, gitu nggak? iya. Jadi kalau Lailatul Qadar itu dari apa namanya tadi dari ke bumi ya, ke Nabi Muhammad dibawa malaikat Jibril. Nah, kalau Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kayak tadi itu. Oke. Nah, eh ada rekomendasi gak sih kalau amalan apa yang enaknya dilakukan waktu nuzulul Quran ini? ya, nuzulul Quran itu ya memperbanyak amal soleh seperti berzikir, membaca Al-Quran, kemudian apa itu iktikaf, ya kan, sholat sunnah, sholat lail lah. Lah, sebenarnya tidak sebatas itu sih dalam kita menyikapi peristiwa nuzulul Quran ini. Lah, apa sikap apa sih? Harus lebih dari itu, yaitu apa? Mengkaji ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya dibaca tapi dikaji ayat-ayat Al-Quran, kemudian eh, mencari solusi-solusi yang ada di dalam Al-Quran untuk kebaikan hidup umat manusia. Jadi kan banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mengajarkan kita tentang apa namanya keseimbangan hidup agar manusia ini bisa hidup eh, dengan nyaman, dengan enak. Jadi di situ jadi poinnya. Kan Oke. ada dalam Al-Quran itu disebut ding ding ding. Aduh kok hilang ini kata-kata itu. Tiba-tiba lupa. Iya. Relax. Iya, ma'asaros sabab manis tato. Bukan kan ayat nikah itu astagfirullah. bukan, bukan. Ini. Aduh. Eh, Tadabbur Al-Quran. Berarti itu ya, Us. Kayak kalau misalkan apa sih? Kalau berkemah, kalau berkemah itu kayak yang tadabbur alam gitu, ya nggak sih? Tadabbur alam. Tapi ini Ya sama itu ya. mentadaburi Al-Quran. Oke gitu ya berarti ya kayak bisa dibilang hampir sama kayak muhasabah diri, ya nggak sih? Muhasabah diri seperti itu. Oke. Atau Em, bertafakkur. oke. Ini kan selama Ramadan ini ada beberapa kayak mungkin target-target ya. Ada nggak? Biasanya kan ada beberapa anak yang targetnya pengen hafalan Quran ya, 1 bulan 30 juz. Itu ada tips and trick gak sih Ustadz? Gimana caranya supaya ngafal Al-Quran ini jadi lancar gitu? Atau mungkin ada beberapa hal-hal yang membuat kita menghafal Al-Quran itu jadi lambat. Iya, jadi eh menghafal Al-Quran ya. Menghafal Mm-mm. Al-Quran memang yang pertama yaitu dibaca berulang-ulang, kemudian sering mendengarkan. Terus yang terpenting itu adalah eh, memahami benar tentang apa tujuan untuk menghafal Al-Quran itu. Jadi apa motivasinya itu harus ada lah. Mm-mm. Motivasi itu apa ya? Kalau kita baca-baca di hadis itu kan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu kan gitu kan. Iya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu hadis yang itu. Oke. Kemudian dalam hadis lain itu ini keistimewaannya ya. Orang yang menjadi hafid ya, orang yang menjaga Al-Qur'an itu al-mahiru bil Qur'an ma'a ma'a safaratil kiramil baroroh. Orang yang pintar, mahir ya membaca Al-Quran akan tinggal bersama Jibril di surga ya. Al-Quran juga bisa menjadi ini ya syafaat ya atas izin Allah, ya kan? Lah Ya. semacam itu
dijadikan sebagai motivasi. Lah teknisnya, ketika sudah ada motivasi itu kuat, teknisnya ya dibaca berulang kali, didengarkan berulang kali, kemudian murojaah ya. Nah itu insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Oke, soalnya aku kan juga lagi ngapalin Al-Quran gitu ya kan. Jadi Ya. Semangat Ustaz, eh semangat. itu Mas. Yang ada itu mager. Kayak mager itu adalah penyakit gitu. Tapi cara ngilanginnya susah, nggak tahu kenapa. Mungkin istiqomah ya, karena banyak yang bilang kalau istiqomah itu lebih sulit daripada apapun gitu. Orang Mm-mm. ngelakuin suatu kali juga bisa, tapi kalau istiqomah itu yang susah. Mungkin di istiqomahnya itu ya yang susah ya. Dan Iya, Ustaz, jadi ada harus tips gak supaya istiqomah gitu? tips agar istiqomah itu kalau bisa sih kamu berada di komunitas yang sama-sama mensupport ya, sama-sama mendukung, saling menguatkan agar istiqomah untuk selalu menghafal Al-Quran ya di rumah tahfidz atau eh, apa ya dengan orang-orang yang memang eh, memiliki keinginan yang kuat yang sama sehingga nanti ketika kita futur itu kita mendapatkan cas energi Oke, karena futur atau istilahnya itu apa ya futur itu apa futur itu futur, kayak bahasa masa depan, future future itu. future itu bahasa Inggris futur bahasa Arab ini ya. Oke, Jadi oke. itu kondisi di mana kita itu kayak bosen gitu, Oh, bosen iya, mentok iya, iya. atau sudah males mentok ya itu. Jadi butuh cas, butuh motivasi. Ya, salah satunya bisa eh, berkumpul dengan orang-orang yang memang apa punya keinginan yang sama untuk menjaga Al-Quran, saling mensupport, saling menasihati. Nah, itu. Oke, kalau setahuku aku pernah dengar gitu ya. Ada beberapa hal yang membuat kehafalan kita itu jadi sulit gitu. Yang pertama adalah pasti maksiat. Aku nggak tahu ya ini hadisnya di kitab mana, tapi aku pernah dengar. Yang pertama itu maksiat pasti. Habis itu ngelihat batu nisan. Itu benar nggak sih, Ustaz? eh Mohon maaf ya, Ustaz selama ini belum pernah tahu ya tentang itu ya. Melihat batu nisan itu menghilangkan hafalan. Kalau bermaksiat ya bisa jadi ya, Pasti karena kalau bermaksiat ya. eh ya ini Terus, Ustadz kurang seberapa ini sih jelas, cuman ada dalam Al-Quran itu eh la la itu illa mutahharun la apa sih menyentuh itu apa menyentuh menyentuh apa ya? jadi itu Aduh. la titik-titik lupa illa mutahharun jadi orang-orang yang disucikan itu kalau yang bisa menjadi penjaga Al-Quran. Ada harus Oh. benar-benar menjaga diri kalau kita ini menghafal Al-Quran. Oh, gitu ya. Terus katanya kalau lihat yang sadis-sadis itu bakal lupa bukan menghilangkan hafalan karena nanti kepikiran. Iya nggak sih? Ya Karena kurang tahu ya, Ustaz belum tahu, belum pernah mendengar itu Ustaz. belum pernah ya. Iya, Karena jadi kemarin dibilangin kayaknya gitu. enggak sih, kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Tapi kalau untuk yang sadis ini itu untuk kepikirannya, bukan untuk hafalannya. Untuk kepikirannya itu memang ada. Karena aku waktu beberapa hari ini kan aku sempat dengar ada dua kecelakaan. Yang kecelakaan pertama itu kayak orang lagi jalan di rel kereta api, habis itu ada kereta api, habis itu ditabrak berceceran darahnya, patah tulang tapi nggak mati. Terus di videoin ada dimasukin di status orang. Aku lihat gak sengaja kepikiran.
Habis itu kan sempat belajar nahwu sorof di pondok. Habis itu ada teman yang cerita katanya habis ada kecelakaan perempuan naik sepeda. Istilahnya kalau anak sekarang freestyle ya, nggak tahu itu. Katanya freestyle. Habis itu kecelakaan kakinya itu kayak split gitu sampai eh itunya ngebuka sampai kelihatan. Aduh, jangan diceritakan. Tapi aku nggak tahu itu ada hadisnya atau enggak. Selama ini Ustaz belum tahu ya, Belum mungkin menemukan ya. belum mencari tahu lagi ya. Kayaknya enggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada. Ada gak salah satu hadis gitu yang bukan yang mengatakan kalau manfaat dari nuzulul Quran ini. Manfaat-manfaat dari nuzul Quran. Nuzulul Quran. Maksudnya itu kayak apa? Kayak gimana ya? Berkah gitu ta? Iya, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu berkahnya nuzulul Quran. Kalau habis melakukan nuzul Quran nanti bisa jadi kaya gitu lah. Enggak, maksudnya gimana ya? Kayak benefit tapi dalam bentuk yang positif gitu, ada enggak? Apa? Benefit yang dalam bentuk positif. Keuntungannya ya. Yep. Oke. Jadi begini. Kalau kita tarik dulu dari ini ya, dari istilahnya sejarahnya memang seperti itu, tentang ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali atau ketika ya Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu kan ketika peristiwa ini, peristiwa nuzul Quran ini. Nah, kemudian dalam sejarahnya peristiwa ini momen ini digunakan oleh umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada semangat Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di situ. Nah, adapun apakah ada faidah ya? Faidah atau apa tadi? Iya. Apa tadi Iya, mungkin faedah, bisa dibilang faedah ya, dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif dari peristiwa ini gitu ya. Iya. Yang jelas begini, Al-Quran itu adalah mukjizat, ya kan, mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sebagai pedoman hidup. Nah, di setiap kata dari Al-Quran ini dijaga oleh malaikat, ya kan. Dan tentunya ayat-ayat Al-Quran ini kalau kita baca, ini satu memang akan mendapatkan pahala, ya. Kedua, insya Allah juga memberi keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan ini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, bertambahnya kebaikan ini dari segala macam ya, segala macam. Misalkan kamu punya HP-mu nggak cepat rusak. Ya. Ini keberkahan. Misalkan Oke. Punya apa ya? Punya uang ya, uangnya ini berkah, cukup terus, tidak cepat habis gitu loh. Oke. Ya, atau misalkan dari rezeki ya, rezeki yang mungkin diberi kesempitan rezeki, insya Allah akan mendapatkan apa namanya, pertolongan ya, mendapatkan pertolongan, kelancaran rezeki. Ada aja rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka, itu namanya keberkahan. Jadi ada pertolongan dari Allah ketika kita memang membutuhkan, ketika kita memang dalam kondisi yang sulit ya. Itu adalah faidah ya, termasuk selain Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Insya Allah kalau kita baca juga akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Tapi yang perlu digarisbawahi bukan hanya dibaca saudara-saudara, tapi dipahami maknanya, kemudian direnungkan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu ya. Oke. Al-Quran itu kan turunnya secara berangsur-angsur ya. Dituliskan di surat Furqan ayat 32.
Mengapa Al-Quran itu tidak, yang artinya mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada sekali turun saja, demikian supaya kami memperkuat hatimu dengannya dan kami membaca secara tartil dan benar. Terus ada lagi An-Nisa ayat 82 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, mereka pendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ustadz, Al-Quran itu kan waktu periode diturunkan dari Baitul Izza menuju ke langit dunia, itu kayak gimana itu Ustadz prosesnya? Apakah langsung turun berupa kitab gitu atau bagaimana itu? Iya. Jadi peristiwa apa namanya itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Iya dari situ. Nah, Astagfirullah. Jadi sama-sama lupa. apakah itu utuh Al-Quran atau beransur-ansur begitu ya pertanyaannya ya? Iya. Sejauh yang saya tahu, Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur ketika di dunia. Ketika di dunia. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan suatu peristiwa atau masalah tertentu, turunlah ayat Al-Quran. Jadi itu disebut sebagai asbabun nuzul. Jadi sebab turunnya asbabun nuzul. Kalau di hadis itu kan asbabul wurud. Kalau di Al-Quran namanya asbabun nuzul. Jadi latar belakang diturunkan Al-Quran. Jadi itu. Nah kalau yang dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu tidak ada penjelasan secara detail. Tapi kalau dilihat dari redaksi ayatnya, ya itu dari Al-Quran secara utuh ya diberi dari Lauhul Mahfud itu diturunkan ke langit, sehingga peristiwa itu menjadi peristiwa yang sangat karena Al-Quran ini mukjizat ya, sangat luar biasa, ya kan? Ketika wahyu itu turun kan bahkan ditutup semua pintu langit sehingga setan-setan itu tidak bisa melihat, tidak bisa mencuri kabar-kabar langit kan. Bahkan ketika setan itu mau berusaha mencuri kabar-kabar langit itu mereka dilempari dengan api yang mungkin kita lihat kayak meteor gitu ya. Jadi itu bintang jatuh ya. Kayak bintang jatuh itu kan. Nah itu penjagaan ya. Ketika wahyu itu turun maka sudah tertutup semua pintu langit itu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kayak dikawal banget gitu ya. Kan turunnya berangsur-angsur nih. Berarti Lailatul Qadar itu nggak hanya satu hari aja berarti ya Ustaz? Oh, bukan begitu. Kalau yang Nuzulul Quran itu kan peristiwa turunnya Al-Quran itu diawali dari Iqra ya, al-alaq Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana itu kan. Nah, kemudian selanjutnya itu kan beransur-ansur. Ini turunnya wahyu ya, turunnya wahyu beransur-ansur sesuai dengan kondisi atau peristiwa atau permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah. Nah, kalau berbeda kan kalau Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar ini ketika Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia itu secara langsung. Kalau yang namanya Lailatul Qadar itu sekali di bulan Ramadan ya. Kalau yang turunnya wahyu itu beransur-ansur. Kalau pertama kali turunnya Al-Quran ayat atau disebut sebagai Nuzulul Quran itu ya sekali pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Oke. Iya, begitu ya. Oh, berarti Nuzulul Quran Nuzulul Quran Lailatul Qadar berarti Al-Qurannya udah jadi gitu, udah semuanya diturunin gitu tah? Iya. Oh gitu, ya berarti udah jadi langsung. Ya, enggak, soalnya aku rada bingung gitu. Al-Quran di Lauhul Mahfud itu ya sudah
sudah bentuk Al-Quran. Oke. Oh, aku lihat di Google ini banyak banget. Ternyata dulu Al-Quran itu tebel banget. Satu halaman cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, Nggak sampai 15. itu kurang tahu kalau ketika di Lauhul Mahfuz itu seperti apa ya. Kan itu Oke, oke. urusan gaib ya. Iya, Oh, nggak bisa dilihat ya berarti ya. iya, Yang bisa melihat mungkin Rasulullah. iya. Wallahu a'lam juga ya, karena Ustaz juga eh, karena Rasulullah pun menerima wahyu ketika di dunia itu kan turunnya tuh macam-macam kan. Hmm? Eh, ketika bermimpi, ada suatu ketika Rasulullah bermimpi kan, atau Jibril membacakan di hadapan Rasulullah, atau apa namanya di pelepah-pelepah kurma, nah, kan gitu. Jadi dulu kan seperti itu turunnya Al-Quran. Kemudian pada zamannya Khalifah Abu Bakar ya, itu Iya, Abu Bakar. baru baru dibukukan karena banyak para sahabat yang gugur, yang syahid, apa namanya syahid ya, yang para sahabat yang sudah hafal Al-Quran itu banyak yang syahid meninggal sehingga ini kemudian dibukukanlah Al-Quran itu. Nah pembukuannya itu dimulai dari surat Paling panjang. Al-Fatihah, Oh iya sih. terus Al-Baqarah, terakhir sampai di surat An-Nas itu. Itu pembukuannya. Jadi itu pun pembukuan itu dari hasil ijtihad ya. Ijtihad itu artinya para sahabat itu berijtihad kemudian bersepakat berijma ya bahwa Rasulullah itu kalau tadarus di bulan Ramadan itu selalu diawali dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan berakhirnya di surat An-Nas. Nah, kemudian disusunlah Oh. urutan Al-Quran yang seperti sekarang ini. Jadi kayak gitu. Oh, baru tahu juga aku. Jadi Oke, bukan berarti utuh gitu. bukan ya. Berarti itu ya, Al-Qur'an dibukukan di periode Abu Bakar alaihissalam. Kok alaihissalam sih? Rodi aku kan lupa singkatannya. Singkatannya apa Ustaz kalau sahabat? Radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu Astagfirullah. Oke. Apa lagi ya? Nggak ada tambahan mungkin ya. Kita sudah cukup lama ini untuk karena kasihan juga Ustadz Sofi mungkin ada urusan yang lain. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih Ustadz Sofi yang berkenan untuk meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol tentang nuzulul Al-Quran. Kita juga tadi udah kasih beberapa tips untuk teman-teman mungkin yang mau hafalan Al-Quran dan sampai sekarang masih hafalannya sedikit. Dan ada beberapa juga sejarah tentang nuzulul Al-Quran dan Lailatul Qadar. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Sofi telah sama-sama. telah ingin apa ya datang ke podcast. Kita sangat berterima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Oh ya, ini adalah minggu kedua untuk kakak-kakak yang lagi ulangan ya. Untuk kakak-kakak semangat ulangannya, semoga nilainya dapat bagus-bagus dan dapat SMA yang bagus nanti pastinya. Yang SMK semangat berjuang, yang SMA atau mondok mungkin juga selamat berjuang ya. Itu juga menentukan masa depan kalian, bukan kalian ya. Jadi SMA saya juga bagus, sangat bagus. Iya, ya masuk SMA saya juga bagus kok, nggak apa-apa. Bagus sekali. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Doakan semoga sosial media The OSIS bisa berkembang sangat pesat dan baik ya.
Mungkin kalau Amin. ada teman-teman saran dari teman-teman untuk podcast ke depannya bisa hubungin itu ya email kita atau bisa DM di Instagram atau bisa komen di bawah. Biasanya untuk link Instagram dan email kita taruh di description box below. Jadi tinggal dipencet aja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dan saran untuk podcast kedepannya gitu. Mungkin sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Said Basir Wicaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.